Prime, podcast for curious mind. Plan itu direncanakan, impulsive buying. Jadi sebenarnya impulsive buying tapi yang di plan gitu ya. Jadi tadi udah ada wishlist, abis wishlist masuk ke keranjang, masuk ke keranjang begitu THR cair nih gitu ya, langsung check out. Disko, diskusi psikologi. Selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Ada Mine di sini dan juga ada Don yang selalu setia menemani kamu dimanapun kamu berada. Yeay, hai semuanya, gimana puasanya sejauh ini? Masih lancar, masih terkendali, aman, jaya? Alhamdulillah ya. Kita doakan yang sebaik dan selancar-lancarnya juga. Tapi memang kalau Ramadan itu vibesnya beda. Enggak beda. Beda ya? Berbeza. Oh, berbeza. Iya. Oke. Gimana bedanya? Iya kan, mulai dari sahur gitu, membangunkan orang sahur di setiap RT itu pasti berbeda. Terus juga berburu takjil sampai deg-degan nungguin THR. Oh, lebih ke situ ya, lebih ke THR-nya gitu. Iya. Tapi gue setuju. Ada momen yang lebih dinanti-nantikan adalah ya si THR itu ya. THR karena lebaran ya, itu pasti banyak banget keperluan. Gitu Betul. kan. Mulai dari baju lebaran, baju lebaran Itu lebaran semua lagi. ya? Semua, karena banyak saudara yang mau dikunjungi. Kalau gue lebih ke hampers makanan sih. Kok banyak nih gue mesti ngasih ke orang-orang gitu ya. Kenalan gue banyak banget gitu. Tapi akhirnya karena kita semua punya kebutuhan di momentum ini, akhirnya jadi banyak juga pasar kaget, pasar tumpah, apapun lah itu namanya ya. Nah makanya kalau kita gak kuat iman, bisa-bisa kita kalap belanja, ya gak sih? Iya, Gak kuat kesindir sih iman gue. Habis check out Masih full keranjangnya Kak. Masih wishlist kalau gue. Oh, wishlist. Iya. Belum masuk keranjang. Karena masih menahan-nahan. Tapi kayaknya habis ini gue ikut lo deh, jalur lo. Oke. Nah, kita ngomongin tentang sulit mengendalikan nafsu. Bukan nafsu juga tapi ya, kayak mungkin impuls untuk belanja gitu ya. Kalap belanja itu tuh kayaknya sih ada istilahnya ya. Jadi daripada kita sok-sok nujum gitu ya, ngasih label sendiri, mending kita langsung tanya aja nih, gimana caranya mengendalikan hawa nafsu dalam berbelanja selama bulan Ramadan ini. Bareng Kak Auli Grashinta, SPC MPC Psikologi, dan juga merupakan psikolog dan dosen psikologi Universitas Pancasila. Hai Kak Auli, apa kabar? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik. Iya. Keranjang udah bludak Mbak Auli. Biasanya H-7 Lebaran udah mulai harus dipersiapkan kan. Tapi kenapa sih Kak Auli kalau di bulan-bulan besar seperti Ramadan dan mungkin bulan lain ya, kayak atau mungkin Natalan, tahun baru juga gitu ya, nafsu berbelanja tuh jadi meningkat gitu. Apalagi pas terima THR jebret. Rasanya kayak kebanyakan belanja karena nafsu gitu ketimbang kebutuhannya. Lapar mata. Ya itu kalap. Tadi kalau dibilang itu namanya apa sih gitu ya, itu kalau di psikologi kita sebut sebagai plan itu direncanakan, impulsive buying. Jadi sebenarnya impulsive buying tapi yang di plan gitu ya. Jadi tadi udah ada wishlist, abis wishlist masuk ke keranjang, masuk ke keranjang begitu THR cair nih gitu ya, langsung check out. Jadi sebenarnya plan impulsive buying begitu. Disebut impulsif itu berarti ada dorongan yang tidak bisa dikendalikan. Nah itu namanya impulsive buying. Kalau bisa kita kendalikan bukan impulsif. Jadi impulsif itu dorongan dari dalam diri yang ya memang sulit untuk kita kendalikan, kecuali tadi kita kuat iman gitu ya. Nah, sehingga kita tahu, kita berharap bahwa kita akan punya rezeki berlebih, yaitu dengan THR. Kita kemudian plan ini akan kita pakai apa saja, tetapi impulsif begitu. Hanya untuk memenuhi keinginan kita, memenuhi dorongan keinginan gitu. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya gitu. Nah, disebut impulsif karena itu. Kalau kita memang memenuhi kebutuhan bukan impulsif sebenarnya, tetapi disebut impulsif karena ini adalah pemenuhan rasa keinginan gitu ya, pemenuhan nafsu tadi, rasa keinginan yang kita rencanakan gitu. Jadi memang kenapa ada di bulan-bulan seperti ini ya tentunya karena ada momen begitu ya. Nggak semua orang loh punya bonus di kantor gitu ya. Nggak semua orang loh gajinya tiap bulan itu cukup untuk membeli hal-hal yang bisa memenuhi impulsivitasnya dia begitu. Sehingga momen seperti ini memang biasanya
dimanfaatkan atau digunakan untuk melakukan tadi pemenuhan kebutuhan rasa ingin yang biasanya ditahan gitu. Nah, tetapi juga ada faktor lingkungan gitu ya. Tiba-tiba ada pasar kaget yang di sini biasanya lapangan sepi-sepi aja. Kok sekarang dia jual, tiba-tiba ada jual hijab, tiba-tiba ada jual baju koko yang juga akhirnya mendorong. Belum lagi yang namanya Lebaran sale lah, Ramadan sale. Walaupun sebenarnya mungkin harganya tidak sale-sale amat begitu ya. Tetapi kondisi mall kita yang sudah wah segala-gala sale, kapan lagi mau beli, itu juga mendorong kita untuk akhirnya melakukan pembelian-pembelian yang sebenarnya tujuannya hanya memenuhi rasa ingin saja, bukan memenuhi kebutuhan kita begitu. Setuju sih. Kapan lagi itu tuh mindset yang toxic tapi guilty mumpung ada pleasure. momen gitu Nih kan. Mumpung kapan lagi gitu kan ya. Tapi menarik loh. Yeah. Impulsi yang direncanakan. Impulsif yang Itu kayak direncanakan. dua hal yang berbeda tapi terjadi dalam diri. Impulsif tapi di planning Direncanakan. gitu. Tapi Gue mau impulsif nanti kan gitu ya jadi ya. Tapi gue lebih setuju karena ada momen dan ada faktor pendukung lainnya. Yes. Sale, pasar kaget, terus juga ya barang baru yang memang kebetulan keluar pas Ramadan gitu kan. Tapi kali mungkin nggak kebiasaan konsumtif kita atau si plan impulsif buying tadi berlanjut atau malah jadi penyakit gitu. Betul. Yang meneror kita setiap bulan. Bahkan mungkin melebihi habis momentum tadi ya, habis Nah. Lebaran malah tetap aja Iya, punya itu iya. si sifat plan impulsif buying tadi. Betul. Kita itu nggak biasa ya dari kecil itu nggak biasa untuk literasi keuangan. Sedikit sekali loh orang yang terbiasa untuk berliterasi keuangan ya. Maksudnya gaji kita berapa sih, buat ini berapa sih, buat itu berapa. Itu sedikit sekali orang yang terpapar dengan literasi keuangan ya. Sehingga akhirnya tadi gitu. Ketika punya uang sedikit saja kemudian akhirnya digunakan untuk hal-hal untuk memenuhi keinginan begitu. Nah, memang ini harus dilatih bagaimana ya untuk bisa menahan apa yang kita inginkan. Sebulan ini sebenarnya kita berlatih itu gitu ya, puasa ini. Yeah. Tapi akhirnya ujung-ujungnya hanya lapar dan haus aja yang kita latih gitu ya. Bahkan kadang emosi pun juga kadang kita tidak latih. Memang ini bisa menjadi suatu kebiasaan begitu. Nah, pada banyak orang tadi ya karena tidak sering ya, tidak banyak yang punya penghasilan yang cukup gitu. Sehingga hal ini dimanfaatkan untuk memenuhi hal-hal yang dia inginkan, yang sebenarnya sudah lama dia inginkan begitu. Nah, kemudian juga ada faktor-faktor lingkungan ya gini. Ketika Lebaran itu ada persepsi bahwa kita harus berpenampilan baik, berpakaian baru dan sebagainya, yang itu turun-temurun. Padahal sebenarnya apa ya ingat tahun lalu pakai baju apa begitu ya, apa ya. Nah, itu seringkali juga tidak dipikirkan begitu ya. Jadi apalagi kalau kita di luar kota begitu ya, kemudian kita pulang kampung nih. Di kampung ini kita disorot gitu, kita menjadi spotlight gitu ya. Ini apa nih gitu. Sehingga kita punya perasaan juga untuk ingin menunjukkan siapa kita, termasuk tadi mungkin membelikan baju koko untuk satu kampung gitu ya, satu RT dibeliin semua gitu ya. Hanya sebenarnya untuk ingin menunjukkan bahwa saya mampu begitu. Nah, ini yang sebenarnya akhirnya bahaya begitu karena tadi kita tidak punya kemampuan untuk meliterasi diri kita dengan bagaimana sih mengatur keuangan dengan baik. Akhirnya boncos katanya ya gitu. Akhirnya malah minus gitu setelah Lebaran. Padahal sebenarnya hakikat dari Lebaran kan bukan itu gitu. Jadi memang orang Indonesia terutama ya, tapi tidak saja orang Indonesia, tapi kita tuh memang lebih suka seru-serunya, hingar-bingarnya gitu daripada sebenarnya makna dari Ramadan. Bahwa memang Lebaran itu kemudian menjadikan itu silaturahmi iya, tetapi sebenarnya tidak perlu juga untuk kita akhirnya memaksakan diri ya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk hal lain yang lebih baik. Saya sudah beberapa tahun untuk tidak membeli baju Lebaran, tetapi membeli baju Lebaran sebulan setelah Lebaran gitu ya. Itu harganya bisa 50% off gitu ya. Jadi itu sudah saya simpan dari tahun lalu gitu. Oh, berarti tahun depan saya bisa pakai baju yang ini. Jadi tidak menunggu momen. Tapi kan tidak semua orang punya kesempatan untuk itu gitu. Tidak semua orang pegang uang untuk bisa membeli apa yang dia inginkan gitu. Jadi yang penting adalah paham apa kemampuannya begitu ya. Kemudian bisa membaginya, mendistribusikannya secara tepat dan akhirnya menjadikan momen Lebaran ini sebagai momen silaturahmi tanpa embel-embel harus
tampil atau harus tersorot dengan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu begitu. Nah, itu yang sebenarnya lebih penting. Tidak saja pada pakaian loh, ini juga terjadi pada kendaraan gitu ya. Semua nggak sih, isi rumah Kauli gitu, Karpet. gorden apalagi, sarung bantal. Loh, padahal sarung bantal mana dilihat gitu kan masuk kamar. Kan ada saudara yang masuk kamar, Oh, tidur iya dong, sih. kekenyangan Oh, gitu, kekenyangan, kebanyakan tidur makan dong. opor. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya dari lu nih, sebenarnya memang kita itu momen banget ya Kauli orangnya. Jangan sampai kita gara-gara justifikasinya live in the moment ya. Marah nih gue. Stuck in the moment, Stuck judul in the lagu moment dong. lah, iya. Dan bicara tentang dampak dan juga bahayanya ya Kauli. Tadi sempat dibilang bisa jadi boncos, bisa jadi ke segala aspek selain tadi pakaian Yes. atau kendaraan atau bahkan tadi dengan maknanya jadi bergeser. Apalagi nih Kak kalau bisa di-sharing tentang bahayanya atau dampaknya kalau kita membiarkan plan impulsive buying atau ya perilaku konsumtif lah ya bisa kita bilang gitu. Ngaruh ke aspek kehidupan lain yang seperti apa nih gitu. Iya, kalau secara psikologis memang akhirnya banyak kasus dari impulsive buying adalah purchase regret gitu ya. Jadi penyesalan setelah pembelian. Nah, Purchase penyesalan regret, oke. purchase regret. Nah, penyesalan setelah pembelian ini juga banyak terjadi dan akhirnya barang itu menumpuk, akhirnya tidak kita gunakan dengan efektif, akhirnya juga ya secara keseluruhan itu menjadi waste gitu ya, menjadi waste yang tidak kita gunakan dan itu banyak sekali gitu. Apalagi tadi ketika ada diskon-diskon gitu ya, ketika kita tergiur sama diskon-diskon, oh udah beli aja mumpung begitu kita sampai rumah berapa hari, ternyata saya nggak suka-suka amat dan sebagainya. Akhirnya purchase regret. Nah, purchase regret inilah yang kemudian akhirnya membuat kita tadi ya secara keuangan kita rugi gitu ya, secara hati juga tiap lihat barang itu, ngapain sih beli itu? Nah, itu terus menerus gitu. Nah, seharusnya gitu ya pada beberapa orang bisa belajar gitu ya, termasuk kalau beli online gitu ya. Kita juga udah belajar apa sih yang bisa kita beli secara online, apa yang enggak gitu ya. Tapi itu kan sangat subjektif gitu ya setelah pengalaman kita. Untuk menghindari purchase regret ini gitu. Karena kalau sudah purchase regret akhirnya waste gitu ya. Waste ini adalah waste baik di barangnya maupun waste juga di perasaan kita yang akhirnya kita tidak menjadi nyaman gitu. Ini mau diapain dan sebagainya begitu. Nah, ini kemudian akhirnya juga mempengaruhi secara keseluruhan ya banyak barang yang tidak digunakan, kemudian ya uang juga habis dengan percuma gitu, kita sendiri juga tidak merasa nyaman gitu. Nah, yang bagus adalah kalau kita bisa kemudian melepaskan gitu, ini ternyata nggak bagus buat saya kasih orang. Nah, itu mungkin bagus gitu, tapi kan nggak sedikit juga orang yang masih ingin mengkeep barangnya gitu, purchase tapi nge-keep itu juga banyak gitu. Jadi Dualitas memang agak itu ya. Iya, udah kita harus sebenarnya regret tapi sayang juga mau dikasih ke orang ada nggak relanya, jadi maunya apa gitu kan ya. Kemarin aku pernah dengar istilah lebih baik menyesal karena beli daripada menyesal nggak beli sama sekali. Itu gimana tuh Mbak? Ya, itu tadi ya Karena namanya? kehabisan size gitu. Nggak tahu ya. Mungkin misal tadi diskonnya 50%. Aduh 50 tapi sebenarnya masih kurang masuk budget tapi aduh mending gas aja deh tapi Besok harga naik ternyata gitu kan. ya. Daripada aku nyesel nggak jadi beli mending aku nyesel udah beli gitu. Iya. Jadi mungkin justifikasi atau enggak atau gimana nih Mbak Oli? Ya, itu tagline orang impulsive buying. Oh, Tagline ya. aku bertemu dengan banyak orang yang punya impulsive buying berarti. Itu tagline-nya gitu. Jadi setelah itu baru dia regret, tetapi biasanya dia nggak akan ngaku dong kalau dia regret gitu ya. Nah, nggak ngaku dia regret, akhirnya dia tumpuk juga itu di rumah, akhirnya jadi waste gitu. Akhirnya jadi waste. Ya kalau kita bicara lingkungan, kita bicara tentu buat apa sih waste seperti itu gitu ya. Nah, tapi tadi kita memang tidak terliterasi, kita memang tidak biasa ya di kita itu untuk memikirkan apa sih yang betul-betul kita butuhkan. Bukan apa yang sebenarnya kita inginkan. Apalagi sekarang kalau kita lihat flexing dan sebagainya, ini kan lebih menunjukkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan gitu. Apalagi kalau kita beli tas-tas branded gitu ya, sebenarnya beli satu itu bisa 10 tahun 15 tahun juga nggak akan rusak, tapi kan nggak flexing dong gitu ya, sehingga butuh sesuatu lagi. Nah, ini sebenarnya impulsif buying itulah seperti itu gitu. Jadi hanya untuk memenuhi rasa keinginan kita, akhirnya adalah regrets gitu, akhirnya adalah waste yang sebenarnya tidak perlu begitu. Oke. Dan apa ya, kalau kecanduan belanja ini biasanya disadari nggak sih? Tadi di awal juga Kauli bilang planned impulsive buying gitu ya. Berarti direncanakan. Berarti harusnya sadar dong. Iya kan? At least secara sadar. Secara sadar lu dia tahu kalau mau belanja. Tapi kalau ini biasanya ini gimana sih orang mengalaminya? Dia sadar nggak kalau ternyata ya
ini nggak perlu-perlu banget. Pasti sadar karena memang di plan gitu. Dan impulsive buying itu dilakukan dengan sadar, bukan tidak dengan sadar gitu. Tetapi tadi ya, kalau misalnya yang dibeli adalah barang-barang yang masih afford gitu ya, barang-barang yang masih afford dan itu tidak menyentuh pada aspek misalnya dia sampai boncos banget gitu ya, iya nggak akan ada efek jerah gitu. Tapi kalau misalnya kita beli sesuatu kemudian harganya mahal gitu, kemudian kita menyesal, nah itu baru kemudian sadar bahwa ini cuma impulsif ya begitu. Tetapi biasanya lingkungan juga akan menyadarkan kita gitu ya, misalnya kalau di rumah misalnya suami ngapain sih beli beginian mulu, atau anak misalnya ini buat apa sih dan sebagainya. Nah sebenarnya pada dasarnya orang pasti sadar gitu bahwa itu adalah perilaku impulsif. Cuman tadi dampaknya atau efeknya selama itu masih tadi ya diskonan tuh kan suka gitu, lebih yang penting beli dulu gue daripada enggak. Nah kenapa? Karena biasanya barang itu cukup di afford gitu ya, cukup bisa dibeli gitu. Tetapi kalau kita beli sesuatu yang pricey gitu ya, mungkin akan berpikir 2 atau 3 kali. Nah itulah sebenarnya kenapa saat ini seperti belanja online dan sebagainya itu laku keras gitu. Kenapa? Karena orang ketika dia regrets, dia nyesel beli di situ, cuma segitu doang. Nah, begitu. Padahal cuma segitu doang, ketika itu ditambahkan, itu menjadi besar loh, gitu. Dan ini kan yang tidak disadari. Nah, memang perlu untuk bisa ada orang yang menyadarkan, ada orang yang sudah habis berapa loh untuk hal-hal yang nggak perlu seperti itu. Nah, itu memang perlu untuk ada yang ngasih tahu gitu ya, ada yang memberikan feedback begitu. Ada yang ngasih tahu malah bilang, ih bagus. Malah memuji dan mereinforce gitu ya. Aduh, banyak banget pertanyaan lanjutan yang mau kita tanyakan ya ke Kak Auli. Tapi sebelum sampai ke sana kita ada break dulu. Disko, diskusi psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, diskusi psikologi. We're back, kita lanjutin lagi di obrolan soal mengendalikan nafsu belanja. Kita masih bersama Kak Auli di sini. Kak Auli, ini kalau ngomongin soal belanja ini bakalan nggak kelar-kelar sih sebenarnya ya. Karena siapa sih yang nggak suka belanja ya? Yang nggak punya duit sih. Tapi dia kan pengen belanja juga. Tapi ya udah oke fine ya. Ada pay later tuh kan bahas lagi kan. Oh iya, sekarang ada pay later. Tapi kalau udah kecanduan nih Kak Auli, gimana sih tips ngurangin kebiasaan belanja sampai kalap nih Kak Auli? Jadi ada beberapa penelitian juga dengan pay later dan sebagainya itu ternyata lebih banyak membuat orang akhirnya depresi juga ya, stres dan depresi gitu. Terutama kalau misalnya pay later ini kemudian itu ya dia nggak ngitung kan akhirnya berapa gitu, ternyata besar gitu. Sama seperti akhirnya pinjol dan sebagainya itu kan akhirnya juga cukup besar. Itu stressful loh gitu, dan itu kemudian akhirnya membuat dia tidak bisa fokus pada pekerjaan, mungkin dia juga akhirnya secara emosional menjadi tidak stable ya karena dia punya hutang yang banyak. Itu terjadi gitu. Banyak terjadi. Gimana caranya supaya tidak tergoda? Ya kalau memang kita menggunakan pay later, hapus aja semua aplikasi belanja online. Itu yang pertama yang harus kita lakukan gitu. Yang kedua apa? Ya jangan sering-sering pergi ke mall supaya tidak perlu belanja hal-hal yang tidak kita perlukan. Kalau toh kita harus pergi, kita buat list.
Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Kita buka lemari kita perlu apa sih gitu. Nah, itu bisa kita buat list dulu dan disiplin dengan list itu begitu. Nah, itu jauh lebih mudah sebenarnya. Misalnya saya ibu-ibu, anak saya perlu apa sih sebenarnya gitu. Oh, dia ternyata perlunya mukena karena mukenanya dia kamu udah jelek. Dia nggak perlu baju baru karena baju baru bisa dipakai. Kita tulis. Ketika kita pergi, ya hanya itu yang dibeli. Nah, itu memang nggak mudah, tetapi itu bisa dilatih. Itu bisa dilatih gitu. Nah, kalau memang sekarang godaan kita kan online ya, di handphone ini ada semua, hapus gitu. Jadi memang cara-cara itu harus kita lakukan, cara-cara ekstrim itu untuk mengendalikan impulsivitas kita begitu. Ya, kalau kita juga tidak bisa, kita bisa minta bantuan orang lain, misalnya minta bantuan pasangan, minta bantuan orang tua untuk agar kita tidak bisa mengakses hal-hal seperti itu. Jadi kita tuh memang sering melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya kita tahu kita salah gitu ya. Sebenarnya kita sudah tahu gitu ya. Tetapi di dalam diri kita ini kan ada dorongan gitu ya, ada dorongan. Kemampuan mengendalikan dorongan ini memang bukan hal yang 1-2 hari kita pelajari. Itu kita pelajari dari kita kecil, ketika kita minta sesuatu pada orang tua kita, diturutin apa enggak gitu ya. Ketika kita minta sesuatu, kita harus guling-guling dan akhirnya dikasih tuh. Dan sekarang saya juga guling-guling dong biar dikasih gitu. Ya, jadi itu adalah pola pengendalian keinginan yang kita pelajari dari kecil. Kita belajar toilet training, kita pengen pipis, tapi nggak bisa, ini nggak ada tempat untuk pipis. Kita berusaha untuk mengendalikan sampai ada tempat di mana kita bisa pipis. Itu kan usia 2-3 tahun kita mulai belajar gitu ya. Nah, kemudian kita ingin sesuatu, tapi orang tua kita bilang, mama belum punya uang, kita tunggu akhir bulan. Aduh, tapi kok di sini kepengen banget, tunggu akhir bulan gitu. Atau kalau naik kelas baru boleh dikasih. Nah, ini adalah fungsi-fungsi kontrol yang bisa kita lakukan. Nah, masalahnya lah ketika kita beranjak dewasa nih gitu, pegang uang nih gitu ya. Betul. Kemudian kontrolnya ada di kita. Betul. Kalau misalnya dari kecil kita tidak dibiasakan untuk belajar kontrol, tadi tidak belajar untuk literasi keuangan, ya pasti ambiar gitu ya. Tapi kalau dari kecil kita sudah biasa, apa sih yang prioritas kita, apa sih yang harus kita beli, apa yang kita inginkan dan sebagainya, itu kita bisa berlatih, kita bisa belajar kok untuk mengendalikan itu. Nah, tapi dengan godaan-godaan tadi hapus aja semua aplikasi belanja online gitu. Yang kedua, ya jangan sering-sering ke mall gitu, jangan sering-sering ke tempat-tempat belanjaan. Gimana pulang ke rumah di sebelah itu ada lapangannya bazar terus gitu ya. Tetap ada godaan ya, tetapi memang dorongan dan keinginan itu memang harus kita kendalikan gitu. Kita mungkin ngomong tentang istilah-istilah lain yang sering familiar terdengar ya. Ada kayak jadi shopaholic gitu ya, yang emang tadi tuh definisinya mungkin mirip sama yang Kak Auli bilang ya. Begitu masuk mall langsung ada aja yang harus di check out, dibelanjain. Begitu buka all shop gitu, pasti aja ada yang masuk keranjang dan check out gitu ya, shopaholic. Atau mungkin istilah compulsive buying disorder atau CBD gitu ya. Mungkin istilah psikologi gitu. Nah, Kak Auli, kalau udah seperti itu tuh tadi, misalnya yang definisi itu tuh bener nggak sih? Bisa nggak sih diterapkan di orang-orang yang emang udah pasif akan selalu check out gitu? Apakah mereka sudah termasuk orang-orang yang shopaholic atau tadi compulsive buying disorder? Dan kalau disorder itu kan gangguan gitu ya, Kak? Iya. Tadi kalau impulsif itu dorongan sesaat ya. Kalau impulsif, kalau kompulsif itu datangnya dari dalam diri. Ya, nggak ada apapun, nggak ada momen lebaran, nggak ada event sale dan sebagainya. Dorongan ini terus muncul. Ya, itu memang disorder begitu ya. Jadi kalau dia tidak shopping, itu ada yang tidak nyaman, ada kecemasan di dalam dirinya. Itu memang ada begitu. Itu namanya kompulsif, ya, compulsive disorder. Nah, kalau compulsive disorder, ya pasti harus ada terapinya begitu. Pasti dia harus menemui profesional untuk kemudian terapi-terapi apa yang dia lakukan gitu. Nah, itu memang biasanya dialami oleh orang-orang yang punya masalah-masalah tersendiri dengan perilaku berbelanja tadi gitu. Jadi apakah misalnya trauma ketika kecil tidak pernah diturutin itu bisa membuat kompulsif, atau dia memang punya gangguan kecemasan yang akhirnya bisa menjadi baik ya, bisa menjadi dia merasa nyaman kalau dia belanja gitu. Jadi belanja sebuah pelarian ya. Ada juga makanan ya, ada orang yang baru bisa nyaman kalau dia makan, ada orang yang baru bisa nyaman kalau dia belanja. Itu memang disorder gitu. Nah, ini memang kalau sudah sampai disorder itu memang harus diterapi secara profesional. Tapi cara-caranya kurang lebih sama gitu, pasti menjauhkan diri dari gangguan-gangguan atau godaan-godaan pembelanjaan seperti tadi. Di tahap mana berbelanja itu digolongkan sehat nih, Kak Auli?
Oke, di tahap mana belanja itu digolongkan sehat? Digolongkan sehat adalah ketika kita berbelanja untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu yang pertama. Jadi kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua adalah apa yang kita belanjakan itu sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Gitu. Sumber daya yang kita miliki dalam artian uang pasti ya. Saya mau beli sesuatu harga sekian miliar, uangnya nggak ada. Itu sudah tidak sehat ya. Sumber daya tidak saja uang tetapi juga dukungan. Misalnya, saya mau beli mobil besar tapi saya itu cuma sendirian. Yang naik mobil cuma saya sendiri, ya buat apa gitu. Jadi memang harus sesuai dengan sumber daya. Jadi yang pertama tadi sesuai kebutuhan, yang kedua sumber daya, yang ketiga adalah memang kita gunakan dengan membeli barang tersebut begitu ya. Kita dimudahkan gitu. Dalam artian kita membeli barang tersebut bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri gitu. Bukan untuk memenuhi rasa atau keinginan untuk dilihat orang lain, tetapi memang untuk kenyamanan diri kita sendiri. Saya bisa beli mobil harga 150 juta, tapi saya punya uang kok 450 juta, saya bisa beli mobil harga 450 juta supaya saya nyaman, bukan supaya saya dilihat orang lain begitu. Jadi pilihan-pilihan itu membuat kita menjadi belanja secara sehat begitu ya. Jadi 3 hal ini perlu kita perhatikan agar kita merasa bahwa pembelian kita itu sehat begitu. Kalau gitu sekali-sekali diturutin tadi impulsif buying-nya masih masalah nggak sih Kak? Itu bukan impulsif. Impulsif adalah dorongan yang kita tidak bisa tahan. Itu Kalau sekali-sekali itu berarti kita sudah bisa menahan gitu Kauli? Bukan sekali-sekali gini. Tetap ada keinginan, ada kebutuhan tertier. Ya, kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tertier. Selama itu kita afford tadi ya, selama itu membuat kita nyaman, selama itu membuat kita beli karena memang kita ingin, bukan karena biar dilihat orang, yang ada masalah. Yang penting kita afford ya gitu. Jangan sampai kita pakai cicilan lah, pakai peleter lah, pakai pinjol lah, akhirnya kita pusing sendiri. Nah itu tidak menjadi sehat. Tapi dalam suatu waktu kemudian kok saya kepengennya beli ini untuk kesenangan saya, that's okay. Asal kita memang afford begitu ya. Asal kita memang sanggup. Ya sekarang kan lagi rame nih ya, lagi rame flexing gitu ya. Ada ibu-ibu yang beli tas emas dan sebagainya. Lu selama dia mampu ya biarin aja gitu ya. Selama suaminya nggak marah, selama tidak harus jual rumah, ya biarin aja. Gitu. Kenapa? Karena mungkin emas buat investasi dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika kita memaksakan diri, kemudian itu hal yang tidak. Jadi kalau kita belajar keuangannya kan ada hal yang memang harus kita penuhi, ada hal lain-lain nih gitu ya. Jangan sampai lain-lainnya ini tertiernya lebih besar daripada primernya itu. Tapi kalau memang kita lakukan itu untuk kenyamanan kita, itu bukan impulsive buying gitu. Setuju. Jadi sekali-sekali nggak masalah tuh bukan tentang memaksakannya, tapi ya emang nggak apa-apa kok kalau kita mau mereward ya, memberikan penghargaan ke diri sendiri, as long as emang kita mampu. Betul. Jadi ke dalam diri, bukan buat jadi kompetisi sesama gitu. Betul. Oke, Kauli thank you udah bersedia untuk sharing pengetahuannya di episode kali ini. Dan thank you juga buat kamu Warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan terus di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Gue Minek. Gue Don, pamit undur diri. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.